Your Podcast, Your Campus, Your Podcast. Perkenalkan, saya Aris, saya merupakan alumni dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Angkatan 52. Sekarang ini, saya memiliki kesempatan untuk mengikuti program magang di University Resort. Nah, sekarang saya dan tim sudah berada di kampus perguruan tinggi nomor 1 terbaik di Indonesia loh. Tidak lain dan tidak bukan, kami sudah berada di IPB University. Dan sekarang ini kami tengah ditemani oleh seorang pimpinan garda terdepan sumber daya informasi dari IPB University loh. Siapakah dia? Langsung saja kita sapa. Ibu Yatri Indah Kusumastuti. Halo. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Yatri. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Saya juga senang ketemu Aris lagi. Sudah lama gak ketemu. Seneng banget loh Bu, kami dari University Resort boleh berkunjung ke sini. Terus Aris juga sebagai alumni yang dulu sering banget berkomunikasi dengan Ibu dalam berkegiatan di kampus. Kangen banget nih, udah lama gak ketemu. Iya, betul. Jadi gimana Bu nih kabar dan kesehariannya? Alhamdulillah, ya walaupun ini sedang masa pandemi, tapi aktivitas tetap jalan ya, tetap jalan sedapat mungkin. Bedanya kalau dulu offline, sekarang banyak yang online, daring. Tapi secara intensitas masih padat ya Bu ya? Tidak berkurang, nggak berkurang sebetulnya. Ada perubahan berarti? Nggak ada yang berkurang. Malah bahkan bertambah. Kadang-kadang malah tambah, karena ini misalnya ya, kegiatan-kegiatan di departemen, webinar itu luar biasa. Itu terus berputar. Workshop memang nggak ada, tapi webinarnya tambah banyak rupanya. Mungkin dengan cara online orang lebih mudah ya untuk menjaring, mengikuti kegiatan webinar, dan juga penyelenggaraan tuh menjadi lebih simple karena murah. Lebih murah pasti ya, Iya. memangkas biaya Bu ya? Iya, jadi segala macam informasi yang mau di-share pada publik itu dilakukan secara daring saat ini. Baik Ibu, jadi sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih dulu nih Bu. Terima kasih kembali atas apresiasi yang sudah diberikan IPB University kepada University Resort pada bulan Oktober kemarin. Apresiasi sebagai mitra resmi IPB. Jadi kemarin University Resort memberikan beasiswa hunian Bu kepada 4 mahasiswa berprestasi IPB University. Wah, iya. Pada saat itu. Wah, jadi ada 2 putra dan 2 putri yang menerima beasiswa hunian itu. Jadi kedatangan kami ke sini nih Bu, sebenarnya ingin mengetahui lebih lanjut berita mengenai pengumuman Kemendikbud yang menyatakan bahwa IPB University adalah peringkat pertama perguruan tinggi terbaik di Indonesia tahun 2020. Yang pasti Bu, kami dari University Resort bangga banget, dan di kantor tuh heboh banget Bu ketika dengar kabar ini. Kita seneng banget karena baru kali ini loh Bu, IPB University peringkat 1 gitu akhirnya. Setelah sekian lama akhirnya dapat peringkat 1, dan kami nggak main-main Bu, kami benar-benar bangga sebagai mitra perguruan tinggi terbaik di Indonesia pada saat ini. Bangga banget Bu. Alhamdulillah. Nah, kami penasaran nih Bu, sebenarnya apa sih rahasianya IPB University bisa jadi perguruan tinggi nomor 1 terbaik di Indonesia? Iya, ini juga sebetulnya buat kami ini sebuah surprise ya, karena selama ini beberapa kali, ya? Iya, peringkat 3 terus kan selama berapa tahun terakhir ini, 3 tahun ya kalau nggak salah, peringkat 3 terus tiba-tiba tahun ini bisa peringkat 1. Tapi memang itu mencapainya tidak begitu saja ya. Jadi memang melalui proses yang luar biasa. Jadi ini adalah buah kerja kita semua. Jadi ini dari semua dosen, tenaga kependidikan, semua mahasiswa yang bahu-membahu yang akhirnya bisa mewujudkan ini. Memang sih di dalam klasterisasi ini kan ada tahun ini penilaiannya melalui ada penilaian dari sisi input, proses, output sampai outcome. Nah, itu yang unsur-unsur itu yang kemudian ternyata kita cukup kuat ya untuk berbagai hal ini. Misalnya seperti inputnya dari persentase dosen yang berstrata S3. Boleh ya sambil catatan? Boleh. Karena banyak. Karena ada penilaiannya nggak simple ya, Bia, nggak sederhana ya? Iya, sebetulnya ini lumayan kompleks dan ini juga untuk menarik datanya kita juga lumayan repot. Tetapi
karena selalu nih memang kita sedang dalam masa integrasi penataan sistem informasi, sehingga banyak sekali data-data yang kita buat dalam bentuk sistem informasi. Nah, itu rupanya memudahkan sekali kita untuk narik data dari berbagai unit. Nah, jadi tadi dari dosen berpendidikan S3, lalu dosen yang jabatannya lektor, kepala, dan guru besar, kita cukup banyak tuh ya. Kemudian juga rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen, lalu jumlah mahasiswa asing. Nah, kita makin nambah nih sekarang, makin tahun makin tambah. Dan juga jumlah dosen yang bekerja sebagai praktisi di industri, itu juga harus ada pengalaman itu. Ya. Nah, itu dari sisi input, dari sisi prosesnya memang dilihat dari berbagai akreditasi. Akreditasi kita di BANPT ini hampir semua program studi S1 itu sudah A kan. Kalau secara institusi kita dapat predikat sangat baik ya, dengan nilai yang nilai dengan predikat sangat baik. Kemudian juga kita punya, walaupun di sini belum ada di ini ya, kayaknya kalau akreditasi internasional tentu lebih dari 60%, hampir 75% program studi kita sudah terakreditasi internasional. Lalu juga mengenai pembelajaran daring. Nah, daring ini memang dari sejak mulai pandemi sebetulnya memang suatu keharusan, Bu. Iya, suatu keharusan. Gampang-gampang susah gitu ya. Mungkin banyak juga mahasiswa bilang, apa sih pembelajaran daring kayak begini? Itu ternyata ini proses untuk membuat sebuah bahan ajar dalam bentuk daring itu nggak sederhana, sehingga memang diperlukan pelatihan juga ya buat dosen-dosennya. Dan ini dosen-dosen IPB sekarang semuanya sudah, insya Allah hari ini sudah mendapat pelatihan untuk pembuatan. Qualified ya, ya sudah, harusnya sudah bisa memberikan bahan-bahan ajar yang polanya daring. Lain ya di kelas dengan daring itu. Kalau di kelas itu gampang, relatif lebih gampang karena kita tinggal bikin PPT biasa, lalu kekuatannya adalah di tatap muka. Baik. Iya kan? Kalau di daring, tatap muka itu nggak begitu kuat. Karena apa? Karena mahasiswa tuh nggak merasa dilihat. Mungkin ada mahasiswa yang dia buka aja, tapi dia sambil tidur-tiduran, kipas-kipas atau sambil makan gitu ya. Nggak ketahuan ya, Bu, sambil makan main HP nggak ketahuan ya. Bisa jadi gitu ya. Fokusnya nggak pada pengajarnya. Tapi kalau di kelas kan mau nggak mau yang dilihat pengajarnya ya. 100% fokusnya di situ. Baik. Sehingga ini perlu ada, misalnya ada video-video yang diputar, ada kegiatan-kegiatan yang memang tidak biasa ada di kelas gitu. Itu menambah pekerjaan. Tapi dosen-dosen kita hebat banget. Bisa menyesuaikan semuanya itu. Semuanya pokoknya bertekad memberikan yang terbaik ya. Jadi walaupun sulit, repot, tiba-tiba sekarang ada yang kayak punya studio sendiri di rumah gitu ya. Rekaman suaranya. Iya, tiba-tiba pinter bikin video, itu luar biasa loh. Itu keahlian-keahlian yang tiba-tiba harus bisa gitu ya. Dengan ini efek dari pandemi ini sebetulnya. Ya ini berkahnya ya dari itu masuk penilaian, Bu. Itu masuk penilaian. Ya, pembelajaran daring itu penilaian. Kategori pembelajaran daring ya, Bu. Lalu juga kerjasama antar perguruan tinggi. Kita kan ada ya banyak kerjasama dengan perguruan tinggi di dalam negeri dan di luar negeri. Banyak banget, Bu. Lalu yang lainnya juga kelengkapan data-data laporan di PDDikti dan juga kalau dari riset dan mahasiswa ada, Bu? Nah, riset itu nanti ada. Jadi kemudian jumlah artikel outputnya dari semua proses ini ke jumlah artikel ilmiah dosen, kinerja penelitian, kinerja kemahasiswaan, itu juga mensupport loh, itu besar tuh, 20% di indikator output. 20%? Jadi ini juga berkat prestasi-prestasi mahasiswa. Baik. Jadi ini semuanya berkolaborasi dan akhirnya jadi seperti ini. Nggak mudah itu kita mendapatkan, dan tahun lalu kita banyak sekali ya prestasi di bidang kemahasiswaan. Betul. Hebat sekali adik-adik mahasiswa nih. Kemudian juga prodi yang berakreditasi internasional itu juga ada dinilai. Lalu di outcome-nya dari semua proses ini, penelitian, publikasi, tentu saja diharapkan ada inovasi kan, inovasi yang dihasilkan oleh IPB. Kalau inovasi sih sebetulnya IPB sampai hari ini 39% inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi di Indonesia dihasilkan oleh IPB. 39% ya? Iya, dan itu banyak. Dari 500 sekian dari, kalau nggak salah 520 dari 1220
inovasi paling prospektif yang sudah direview oleh Business Innovation Center itu berasal dari IPB. Itu hebat loh. 520 dari 1000-an? Dari 1.200. Lebih setengahnya, Bu? Iya, betul. Luar biasa. Jadi itu memang nggak sampai setengah sih, tadi 39, hampir 40%-an. Hampir 40%. Okay. Jadi itu sih, jadi emang cukup banyak juga. Dan alhamdulillahnya ini inovasi yang sudah didapatkan ini kan sudah mulai dikomersialisasi, bisa diakses oleh masyarakat, bisa dimanfaatkan, diperjualbelikan di luar gitu ya. Sudah bisa digunakan langsung oleh masyarakat luas gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Applicable. Insya Allah begitu. Baik, ini kaitannya dengan mahasiswa dan peneliti ini, Bu ya. Mahasiswa, dosen-dosen yang melakukan penelitian gitu ya soal hal seperti ini. Nah, University Resort itu memiliki visi, Bu, sebenarnya visi untuk menciptakan lingkungan yang secara ekosistem, secara education-nya, dan secara penelitiannya itu bersahabat. Kita punya moto Eco Edu Research Friendly. Nah, jadi menciptakan hunian yang demikian untuk mendorong prestasi-prestasi masyarakat yang ada di IPB seperti itu. Wah, keren itu. Sebenarnya pengennya kayak gitu, Bu. Kita kan the first integrated apartment for students di Indonesia, Bu. Gitu. Jadi apartemen mahasiswa terpadu pertama di Indonesia itu ada di sini, yang memadukan mahasiswanya, kemudian nanti ada peneliti atau dosen, itu bisa hidup, bisa belajar, bisa meneliti, bermain, itu semuanya di satu tempat. Seperti itu. Jadi kita ingin menciptakan konsep yang demikian. Wah, cocok itu ya buat anak-anak IPB ya? Cocok dong. Buat dosen IPB juga ya? Dosen muda juga? Kita siapkan juga bisa untuk ya? dosen, Bu. Okay. Bagus kalau gitu. Seperti itu. Jadi rencananya seperti itu sebenarnya. Jadi kita punya visi ingin menjadi pendukung IPB University. Tadi kan dari penilaian-penilaian supaya jadi peringkat 1, salah satunya adalah dari faktor mahasiswanya, kesuksesan mahasiswanya dengan kesuksesan dosennya. Nah, dengan adanya lingkungan yang mendukung, tentu itu akan mendorong, Bu. Pasti. Seperti itu. Jadi kita punya visi demikian. Iya, sangat mendorong itu. Oke, lanjut Ibu nih soal branding nama IPB University. Pertama, saya mau konfirmasi dulu. Penyebutan benar gak sih, Bu? Betul. IPB University. IPB University. IPB University. Bukan betul. IPB. Bukan. Oke. Tapi kalau di luar kalau orang asing membaca IPB tentu saja IPB ya, biar aja nggak apa-apa. Tapi untuk kita disebutnya tetap IPB karena nama IPB itu tetap kita pegang sebagai brand. Oke. Ya, selama ini orang kenal IPB Institut Pertanian Bogor, tapi dengan perkembangan yang berlangsung di IPB, misalnya dengan misalnya pertama-tama ya kita tumbuh Fakultas MIPA, lalu tumbuh Fakultas Ekonomi Manajemen, ada sekolah bisnis, Nah ini menggambarkan bahwa IPB itu sudah mulai makin beragam. Ini kenapa jadi gitu? Karena memang ternyata kebutuhan ilmu untuk menunjang pembangunan pertanian itu ternyata memang sangat beragam. Baik. Oleh karena itu direspon oleh IPB untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang sangat dibutuhkan untuk membangun pertanian dan masyarakat Indonesia. Nah, IPB University ini memang sudah mulai kita gunakan 2 tahun yang lalu ya. Jadi sudah ada SK dari persetujuan dari Senat Akademik dan juga ada SK persetujuan dari Majelis Wali Amanat, sehingga kita mulai memperkenalkan ini sebagai sebuah brand baru. Nama dari IPB. Tapi nama IPB-nya sendiri nggak akan kita lepas karena itu adalah brand yang nggak boleh hilang. Karena ada nilai sejarah yang sangat kuat di IPB ini. Maka kita nggak nyebutnya IPB. Kalau orang Indonesia kita sarankan harus membaca IPB. Jadi tetap IPB gitu. Jadi buat semuanya nyebutnya IPB University ya, bukan IPB University. Walaupun universitinya bahasa Inggris, baca IPB-nya tetap IPB karena tadi ada nilai sejarah yang nggak boleh dihilangkan. Iya, betul karena ya, IPB is a name. Is a name. Gitu. Dan jadi itu sebuah brand. Penyebutannya harus sesuai namanya. Iya, gitu ya. Betul. Kemarin baru aja saya main-main Twitter nih, Bu. Kenapa sih IPB udah institut universitas gitu? Jangan diurai karena IPB itu satu brand. Tidak untuk diurai. Oke, jadi memang IPB aja gitu. IPB jadi bukan aja. Institut Pertanian Bogor Universitas, bukan ya, Bu? Bukan. Jadi IPB aja. Jadi nama kita ya IPB. IPB. University ya nama perguruan tinggi University gitu. Tentu dengan alasan yang tadi ya, Bu ya, punya nilai sejarah yang kuat sehingga tidak boleh dihilangkan. Betul. Baik, lanjut nih, Bu.
kita akan bahas mengenai kemarin saat pembukaan Disnatalis IPB University, Bu, yang ke-57, ada hal menarik. Pak Presiden Joko Widodo itu memberikan sambutannya, dan itu mengatakan IPB University memiliki kesempatan menjadi world class university melalui karya dan inovasinya. Nah, bahkan beliau sempat memuji, Bu, di masa pandemi COVID-19 ini, IPB University justru menunjukkan lompatan kemajuan. Nah, ini tanggapannya gimana, Bu, soal sambutan Pak Jokowi dalam Disnatalis ini? Iya, kami tentu saja sangat bangga ya, Pak Presiden menyampaikan harapan seperti itu pada IPB. Dan memang kami dalam proses untuk meraih menjadi world class university yang lebih baik. Sebenarnya kami proses ini kan sudah berlangsung juga. Kalau akan ada world class university yang QS ya, QS World Ranking. Secara umum di tingkat dunia memang kita masih di level 700 ya. Tetapi kita di by subject agriculture and forestry sudah di level 100. Level 100, Bu? Iya, 100. Jadi ini yang menjadi mungkin ya Pak Nadiem juga pernah, Mas Menteri itu pernah juga menyampaikan kebanggaannya bahwa IPB ternyata bisa mencapai peringkat 100 di by subject agriculture and forestry. Yang lain belum ada loh, baru IPB yang bisa sampai ke level 100. Se-Indonesia itu belum ada yang sampai level 100? Belum ada. Jadi kampus lain manapun? Iya, baru IPB? Iya. Dan saya kemarin baru lihat, Bu, di media sosial IPB official, bahwa nggak cuma itu, kita sekarang top 10 di Asia. Iya. Di QS Asia kita top 10, top 10, betul. Sudah. Jadi memang kita sedang merangkak naik terus. Setiap tahun sedikit-sedikit tapi naik terus, dan mudah-mudahan harapan Pak Jokowi kita bisa wujudkan dalam sekian tahun ya. Mudah-mudahan bisa terus naik peringkatnya, menjadi lebih baik lah. Berarti sudah pantas dong, Bu, disebut sebagai world class university? Sebetulnya sudah sih. Sudah pantas ya. Jadi sebetulnya sudah menjadi dan akan terus memperbaiki, akan terus berkembang ya, Bu, ya, untuk menjadi lebih baik. Iya, insya Allah gitu. Baik, Bu, selanjutnya nih, setelah mendapat predikat perguruan tinggi peringkat 1 terbaik nasional tahun 2020 ini dari Kemendikbud, gimana, Bu? Ada beban tersendiri? Ya, senang banget ya. Alhamdulillah kami tentu saja bersyukur ya mendapat prestasi itu. Sangat tidak mudah, tetapi tentu saja ada tantangan lain. Bahwa yang terberat adalah mempertahankan. Untuk meraih itu susah, tapi lebih susah lagi mempertahankan. Betul. Ya, mudah-mudahan sih dengan semangat bersama dan juga mudah-mudahan jiwa. Kita kan kenal ya tagline-nya IPB University. Yeah. Inspiring Innovation with Integrity. Nah, itu kami berharap itu juga tertanam di semua jiwa warga IPB, sehingga semangat itu terus membara untuk menjadi yang terbaik. Kita ingin semua warga, jadi Inspiring Innovation with Integrity itu nggak cuma buat institusinya. Baik. Kita ingin baik mahasiswa, semua dosen, semua tenaga kependidikan juga merasakan hal yang sama, menjadi orang-orang yang inspiring, yang selalu punya solusi yang inovatif ya, punya solusi, bukan menjadi bagian dari masalah ya, tapi harus menjadi pemecah masalah. Dan dengan integritas yang baik, komitmen yang tinggi, semangat, motivasi, kejujuran, itu kita berharap kalau ini rasa tagline ini Inspiring Innovation with Integrity ini tetap ada, tertanam di dalam jiwa semua orang IPB, itu insya Allah kita bisa menjaga posisi itu dengan baik ya. Tentu saja. Mudah-mudahan ini bisa. Maka kemarin juga kita selalu mendorong pada adik-adik mahasiswa baru itu juga untuk mencoba memahami tagline itu, Inspiring Innovation with Integrity, itu tanamkan pada jiwa masing-masing, diri masing-masing, sehingga mereka bisa berkembang menjadi karakter-karakter yang mumpuni. Dan memang itu kan yang diharapkan oleh IPB, menghasilkan manusia unggul. Manusia unggul yang nantinya bisa menjadi orang-orang yang mandiri gitu. Bermanfaat untuk masyarakat luas ya, Bu, ya? Amin, iya betul. Jadi kalau misalnya kita bicara program nih, Bu, realnya nih secara akademik dan non akademik, kira-kira IPB kedepannya mau bikin apa sih, Bu? Akademik tentu saja kita coba terus memperkuat ya dari sisi keilmuan, konten-konten keilmuannya diperkuat dengan metode-metode yang lebih pas
Jadi kita tuh sekarang mengikuti nih anak-anak zaman sekarang ini kayak apa, anak-anak milenial, anak-anak Gen Z, ini karakternya gimana? Kita coba mengikuti supaya kita bisa masuk ke dalam alam pikir mereka. Jadi sekarang ini dengan kurikulum 2020 itu banyak sekali perubahan, banyak penyesuaian, di mana pengajar ini harus juga mulai mengikuti perkembangan, ya. Jadi kemampuan IT pengajar itu harus, para staf dosen itu ditingkatkan sedemikian rupa, harus bisa menyimbangkan mahasiswanya. Iya, betul. Bahkan sekarang dosen pun harus main media sosial gitu kan, supaya juga bisa ikut apa sih maunya dan kebutuhan pada masa ini, hot isu itu apa, supaya kita terbuka banget gitu. Saling memahami ya jadinya Bu ya, antara Betul. mahasiswa dengan dosen dan mahasiswa. Betul. Kalau yang lain kinerja penelitian ya kita terus dorong, inovasi terus didorong supaya bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang betul-betul bisa diimplementasikan buat kebutuhan kemaslahatan masyarakat ya pada umumnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa diwujudkan. Ini terus pokoknya ini dikembangkan, terus gimana caranya supaya IPB itu bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat luas kemanfaatannya. Kalau kaitannya dengan akademik Bu, pernah mendengar katanya mau nambah jurusan, nambah fakultas itu gimana Bu? Iya, ada pemikiran seperti itu. Itu sedang digagas ya, masih digodok, jadi masih belum bisa dikasih spoiler. Karena sebetulnya masih ada fakultas yang mau didirikan lagi, misalnya gitu ya. Tapi memang belum rilis ya, masih sedang digodok. Karena sudah mulai ada kebutuhan-kebutuhan di situ. Misalnya dengan adanya pusat biofarmaka gitu ya. Ini yang kan baru di belakang itu bukan sih Bu? Ada kebunnya di belakang, tapi pusatnya ada di Taman Kencana kantornya. Oh, sekarang emang dari dulu Taman Kencana ya Bu ya? Ya, Biofarmaka ini. di belakang ada kebun biofarmaka. Nah, itu juga harus dikembangkan. Nanti akhirnya ada ilmu-ilmu yang akan diimplementasikan dalam bentuk program studi di masa depan, gitu ya. Untuk di masa mendatang itu akan ada dari sana ya Bu ya? Iya. Luar biasa. Itu potensial sekali karena sekarang orang juga sudah mulai kembali ke alam ya untuk pengobatan. Bahkan di barat juga sudah mulai pengobatan yang kembali ke alam, memanfaatkan sumber daya alami tradisional, tanaman-tanaman obat. Justru sekarang menjadi sangat penting gitu dan orang banyak yang membutuhkan. Itu sebagai alternatif baru di dunia kedokteran ya Bu ya? Betul. Artinya kalau misalnya seperti itu ke depannya akan ada penambahan mahasiswa Bu di IPB? Memang sih diharapkan oleh kementerian ada penambahan ya, sedikit-sedikit ya mestinya iya. Tapi memang kita sedang mendesain lagi kan gimana kalau ditambah, karena menambah mahasiswa itu kemudian harus menambah tidak hanya bangku yang ditambah, tetapi laboratorium itu yang harus ditambah, itu yang dosen juga, dosennya tentu saja ditambah, dosennya nambah, jadi semua fasilitas ditambah. Misalnya menambah 100 mahasiswa aja, konsekuensinya kan dengan berbagai hal tadi tuh ya. Apalagi nambah 1000, udah pasti labnya cukup enggak, harus nambah jangan sampai mahasiswa praktikumnya di koridor, di lorong-lorong gitu kan. Aduh. Nah, jangan sampai. University Resort di sini hadir salah satunya Bu, tadi yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi menciptakan tidak cuma hunian, tapi terintegrasi. Dibutuhkan fasilitas-fasilitas demikian, tadi laboratorium dan sebagainya. Itu merupakan cita-cita University Resort untuk ada di sana juga Bu, untuk membantu IPB salah satunya sampai ke sana. Wah bagus tuh, nanti kalau gitu mahasiswa bisa riset di. Betul. Memang tujuan visi dari University Resort adalah seperti itu Bu. Jadi hidup, bermain, belajar, makan, penelitian atau sekedar praktek itu bisa di satu tempat. Wah. Gitu. Jadi terintegrasi Bu. Gitu, memang niatnya seperti itu. Oh, keren itu. Membantu kan? Sangat membantu buat mahasiswa, itu pilihan ya. Pilihan banget itu. Pilihan. Dan itu menjadi suatu hal yang kita akan kejar sebetulnya Bu, seperti itu. Nah, berkaitan tentang cita-cita University Resort yang tadi saya sampaikan nih Bu. Jadi Aris mau sedikit cerita Bu, soal National University of Singapore, NUS, yang sekarang kita tahu merupakan terbaik nomor 1 di Asia menurut QS World University Ranking ya Bu ya, dan sekarang 11 di dunia. Nah, itu ternyata Bu, NUS itu nggak langsung peringkat 1 dan 11 dunia, itu mulai dari bawah. Setelah kami, tim University Resort itu meriset Bu, NUS itu sebelum kayak sekarang, itu pembangunannya bertahap, termasuk di dalamnya ada yang disebut University Town. University Town itu, atau U-Town,
merupakan tempat di mana mahasiswanya, dosennya, penelitinya itu hidup bersama di sana, belajar, meriset dengan semua fasilitasnya ada di sana, Bu. Seperti itu. Nah, University Resort itu terinspirasi dari U-Town itu, Bu. Dan setelah berdirinya U-Town, ternyata ada datanya di QS bahwa hasil-hasil inovasi, penelitian, itu nilai-nilai akreditasi yang dinilai untuk yang dibutuhkan menjadi universitas terbaik itu semuanya meningkat secara signifikan setelah adanya U-Town itu, pembangunan itu. Artinya, tersedianya fasilitas itu membantu NUS dalam menggapai prestasi-prestasinya. Nah, University Resort ingin seperti itu dan ingin langsung ke IPB University ini, Bu ya. IPB University ini untuk bisa seperti NUS, bahkan lebih baik. Seperti itu. Jadi intinya, Bu, University Resort ingin berkontribusi dalam pengembangan diri mahasiswa dengan menyediakan fasilitas ekosistem hunian mahasiswa modern yang bertaraf internasional. Nah, itu keren tuh. Seperti itu. Nah, awalnya kita pengennya, Bu, namanya University Town juga, Youth Town gitu. Cuma kemarin menurut Pak Rektor yang terdahulu, Pak Heri Suhardianto, menyampaikan kan lokasi kami itu berada di tepi danau dan dekat hutan Sifor. Iya. Alangkah baiknya namanya menjadi resort dibanding town. Jadilah sampai sekarang nama kami adalah University Resort seperti itu. Jadi sejarahnya seperti itu dan sampai sekarang melekat seperti itu, Bu. Itu memang membayangkan ini juga sih. Kayaknya di sana juga suatu tempat yang kayak resort gitu ya. Asik ya. Asik indah banget, gitu ya. Asri. Asri. Masih dekat dengan alam. Tapi di sana taraf huniannya sudah bertaraf internasional. Jadi visi kami adalah menciptakan lingkungan hidup untuk mahasiswa, dosen, peneliti yang fasilitasnya tuh lengkap di sana. Jadi bisa menginspirasi orang-orang untuk lebih berprestasi agar IPB University bisa meraih prestasi lebih baik. Wah. Jadi melihat NUS tadi, Bu. Jadi nanti ada kontribusi ya dari University Resort Betul. ke IPB University ya. Betul, itu visi kami. Inginnya seperti itu, Bu. Kurang lebih seperti itu, Bu, yang ingin kita obrolin pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Oh ya, sama-sama. Saya juga terima kasih. Semoga ke depan apa yang diimpikan IPB University bisa University Resort bantu wujudkan ya, Bu ya, mudah-mudahan. Amin, Untuk ke amin. depannya. Jadi perlu ada kerjasama yang baik ya antara University Resort dengan IPB. Mudah-mudahan kita bisa terus saling mendukung gitu. Amin, amin. Untuk cita-cita bersama yang luhur ya, Bu ya. Amin, amin. Ya. Jadi kami ada sesuatu. Wah, apa ini? Semoga diterima dengan baik, Bu. Wah, tentu saja Oke, terima apa taruh kasih di atas banyak. ya? Ini Baik. penasaran isinya apa nih? Kita buka aja? Boleh dibuka Boleh? ya? Jadi kami sebelum kesini mikir-mikir dulu nih, Bu. Kira-kira bawa apa ya buat Bu Yatri gitu. Oh, aduh. Surprise ini. Surprise. Kayak gini. Aduh, ini kayaknya dicepetin ya, Pak ya, di video. Nanti dipotong. Wah, wah, iya. Lucu amat ini. Ini kita pesan dari mahasiswa juga. Mahasiswa yang weird. Ini, Bu, entrepreneur. Makasih banyak. Ini kaosnya dijual nggak di luar? Oh, enggak. Atau khusus dibikin untuk ini aja ya? Khusus dibikin untuk acara ini, Bu. Oh. Untuk kesempatan ini ketemu dengan Ibu, kita ngebahas tentang IPB University sebagai perguruan tinggi terbaik peringkat 1 nasional. Nah, ini kaosnya perguruan tinggi terbaik Indonesia 2020 nomor 1. Ya, terima kasih Dari banyak. Sama-sama, Ibu. Cakep Mudah-mudahan banget, diterima. ini lucu banget. Your Podcast. Your Campus, Your Podcast.